Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3705 sampai bab 3708. Satu hal lagi, jangan lupa, racun Shen Yun hanya tersedia di divisi penekan iblis, Tianyi Jian. Dan Master Tulang dari Sekte Qian Qiu, pernah memiliki hubungan dekat dengan Tianyi Jian. Suzaku melanjutkan, adegan itu sunyi senyap dan Anda bisa mendengar suara pin jatuh. King Long dan yang lainnya saling memandang, melihat hal-hal luar biasa di mata satu sama lain. Setelah sekian lama, King Long berkata perlahan, Suzaku, kemungkinan ini tidak ada, kan? Bagaimanapun juga, bosnya adalah Tuan Xiao Feng. Saya biasanya memperlakukan Xiao Feng dengan sangat baik. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya memperlakukannya sebagai seorang kerabat. Tentu saja dia bisa menyerang kita demi wanita. Tapi Xiao Feng, bosnya, harus mempertimbangkan persahabatan ini, kan? King Long dan beberapa orang lainnya mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, hubungan antara Ye Junlin dan Xiao Feng sangat penting. Tidak peduli seberapa besar kamu menyukai Gong Qianqiu, kamu tidak akan menentang tuanmu yang memperlakukanmu seperti ayah dan saudara laki-laki, bukan? Dan ketika bosnya terluka, penampilan Xiao Feng sempurna. Kata Qilin dengan sungguh-sungguh. Suzaku mengusap pelipisnya yang bengkak. Dia curiga ini ulah Xiao Feng. Tapi apa yang dikatakan King Long dan yang lainnya masuk akal. Kuharap aku terlalu memikirkannya, Suzaku bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Dia buru-buru menambahkan, di masa depan, setiap kali Xiao Feng bertanggung jawab atas pengaturan penjagaan, kami akan mengatur penjaga tambahan. Setuju, King Long setuju. Xiao Feng menyesal dan bersalah saat ini. Apalagi menghadapi situasi panik saat ini di antara anggota base camp, suasana hatinya semakin rumit. Ye Junlin hanya bisa menahan napas sekarang. Begitu koalisi tiga partai menyerang, seluruh base camp pasti akan dihancurkan. Namun pada akhirnya, dialah yang memprakarsai semuanya. Jika aku tidak membunuh Ye Junlin, base camp mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Xiao Feng merasa ini sangat mungkin. Bagaimanapun, Ye Junlin telah menciptakan banyak keajaiban di masa lalu. Wajah Kuyu Guru Li Ziran, ekspresi sedih dan tidak puas Junjun dengan air mata, keadaan sedih Suzaku dan yang lainnya, dull. Adegan-adegan ini terlintas di benak saya dengan cepat seperti film. Jika bukan karena pembunuhan ini, semua orang akan mendapat masalah. Apakah aku benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Xiao Feng bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, tidak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa salahnya menghabiskan waktu bersama orang yang kucintai? Jika kamu yang disalahkan, Ye Junlin lah yang tidak mengenal orang dengan baik dan mendengarkan fitnah. Dia pantas menerima nasib seperti ini. Xiao Feng merasa bahwa untuk tetap bersama Gong Qianqiu, dia harus melakukan ini. Ye Junlin, kenapa kamu tidak langsung mati? Jika aku benar-benar mati di tempat saat pembunuhan, aku tidak akan merasa begitu bersalah. Cepat mati karena racun, teruslah hidup seperti ini. Xiao Feng mengumpat dengan kejam di dalam hatinya. Jika seseorang ada di sekitar saat ini, mereka pasti akan menemukan bahwa mata Xiao Feng penuh dengan aura monster ungu kehitaman. Apakah kamu ingin melakukan perbaikan dan mengakhiri hidup Ye Junlin sepenuhnya? Xiao Feng terkejut dengan gagasan ini. Dari kejauhan, saya melihat banyak orang masuk ke kamar tidur untuk mengunjungi Ye Junlin dengan harapan besar. Namun tidak lama kemudian, mereka keluar dengan wajah kecewa. Xiao Feng juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya, lalu memutuskan untuk mengunjungi Ye Junlin. Faktanya, selama periode ini, Xiao Feng sedikit takut untuk mengunjungi Ye Junlin dari lubuk hatinya. Dia bahkan khawatir Ye Junlin akan bangun sepenuhnya dan menemukan beberapa petunjuk untuk mengidentifikasi dirinya. Lagi pula, menurut Xiao Feng,
kepekaan Ye Junlin dalam mendeteksi masalah jauh lebih kuat dibandingkan orang lain. Jika ada kekurangan yang terungkap dalam proses berbicara, maka aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Memikirkan hal ini, Xiao Feng berhenti. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal pergi menemui Ye Junlin. Kakak senior Xiao Feng, saat Xiao Feng hendak berbalik dan pergi, sebuah suara yang agak kekanak-kanakan terdengar. Xiao Feng mendongak dan melihat Junjun berjalan ke arahnya. "Kamu sudah sejauh ini, kenapa kamu tidak masuk?" Junjun dengan cepat mendekat dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Xiao Feng tiba-tiba merasa sedikit bingung, tapi tetap berpura-pura tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tiba-tiba saya teringat bahwa masih ada beberapa kelemahan dalam penjaga pertahanan. Saya berencana untuk memperbaikinya agar tidak memberikan kesempatan kepada pasukan koalisi 3 partai untuk mengambil keuntungan." Junjun tidak meragukannya, karena sejak Ye Junlin dibunuh, Xiao Feng benar-benar melakukan tugasnya dalam hal tata letak pertahanan. "Saya harus memeriksa pos pertahanan dan formasi pertahanan hampir setiap hari. Kamu juga datang menemui guru." Xiao Feng buru-buru mengganti topik pembicaraan. Junjun mengangguk dan berkata, "Kondisi ayah menjadi serius lagi. Saya hanya bisa menggunakan Qigong untuk menekan penyebaran racun di tubuhnya." Pada titik ini, lingkaran mata Junjun sedikit merah, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk memaksanya keluar. Racun dilepaskan, tetapi setiap latihan memiliki efek yang kecil. "Junjun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan orang yang memberikan racun kejatuhan Tuhan. Kalau tidak, guru tidak akan menderita bencana ini. Dengan kekuatan guru, jika itu hanya trauma, saya khawatir tidak akan memakan waktu 1,5 saat untuk pulih." Xiao Feng berbicara untuk menghibur Junjun, tetapi juga sepertinya menghibur dirinya sendiri. "Yah, aku mengerti." Kesedihan Junjun sedikit mereda, dan kemudian dia melanjutkan, "Kakak senior Xiao Feng, ayo masuk dan melihat bersama." Oke, aku tidak terburu-buru mengaturnya pertahanan. Saat ini," kata Xiao Feng sambil tersenyum paksa. "Jika Anda menolak setelah Junjun mengajukan permintaan yang masuk akal ini, pasti akan menimbulkan kecurigaan." Xiao Feng berusaha sekuat tenaga mengendalikan kegelisahan di tubuhnya dan mengikuti Junjun ke kamar tidur. Begitu saya memasuki pintu, aroma herbal yang menyengat menusuk hidung saya. Xiao Feng tahu bahwa ramuan ini adalah upaya untuk mengeluarkan racun dari tubuh Ye Junlin. Meski hasilnya minim, semua orang tetap berusaha semaksimal mungkin. Mata Ye Junlin masih tertutup rapat, wajahnya sepucat kertas, dan dia bahkan kurang hidup dibandingkan 2 hari sebelumnya. Bahkan naik turunnya dadanya nyaris tak terlihat, hampir seperti mayat. "Tuan, ini semua salahku kalau dia seperti ini." "Tidak, itu semua kesalahan orang yang memberikan racun kejatuhan Tuhan. Itu juga tidak benar. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan dia, Ye Junlin, karena mendengarkan fitnah dan keras kepala. Jika bukan karena itu, dia menyerang Qiankyu lebih dulu. Mengapa dia melakukan ini?" Tampaknya ada 2 penjahat di hati Xiao Feng yang terus-menerus berdebat dan berkelahi. Tapi saat dia melihat wajah Ye Junlin yang sangat familiar, Xiao Feng merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah gurunya, yang telah merawatnya dengan baik dan mengajarinya segala yang dia bisa dalam hal pelatihan. Gambaran masa lalu terus terlintas di benaknya, dan Xiao Feng mengepalkan tinjunya erat-erat. Pakunya tanpa sadar menusuk daging, dan darah perlahan mengalir keluar dari sela-sela jari. "Kakak senior Xiao Feng, jangan salahkan dirimu sendiri. Orang yang dikirim oleh lawan mungkin adalah reruntuhan Kunlun yang kuat. Bahkan jika pertahanan sudah ada, itu akan sia-sia." Junjun juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada Xiao Feng dan berpikir dia sedang mencoba membela diri agar tidak dilanggar oleh si pembunuh. "Salahkan diri Anda sendiri." Xiao Feng sedikit terkejut, dan kemudian menyadari bahwa dia agak aneh. Tapi dia bereaksi sangat cepat, dan buru-buru mengikuti kata-kata Junjun dan berkata, "Meski begitu, aku tidak bisa lepas dari kesalahan.
Tidak, aku akan pergi dan memperkuat pertahanan. Setelah mengatakan itu, Xiao Feng berbalik dan pergi. Sungguh khawatir kalau aku terus di sini, aku akan membeberkan kekuranganku lagi. Kakak senior Xiao Feng, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Junjun ingin menghiburnya beberapa kata lagi, tapi Xiao Feng telah menghilang. Beralih untuk melihat Ye Junlin, wajahnya sekali lagi digantikan oleh ekspresi sedih. Ayah, cepat sembuh. Sebelum Junjun selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Junjun, isolasi tempat ini dari dunia luar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ayah, apakah kamu berbicara denganku? Junjun merasa dia mendengar halusinasi. Dia buru-buru menatap Ye Junlin, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir wajahnya masih sangat pucat dan matanya tertutup rapat. Kamu tidak salah dengar. Junjun, jangan menarik perhatian siapapun, dan isolasi tempat ini dari dunia luar. Suara Ye Junlin terdengar jelas lagi. Junjun sangat terkejut hingga dia buru-buru mengisolasi dirinya. Teknik tersebut menggunakan kekuatan elemen antara langit dan bumi untuk secara langsung membentuk area tersendiri di dalam ruangan. Ayah, isolasinya berhasil. Ayah bisa mengatakan apapun dengan percaya diri. Kata Junjun dengan suara rendah. Suara Ye Junlin keluar dari tubuhnya lagi. Semuanya baik-baik saja denganku. Aku hanya berpura-pura seperti ini untuk menipu orang lain. Hebat, Junjun tiba-tiba berseri-seri, hampir menangis kegirangan. Ayah baik-baik saja, tapi mengapa melakukan ini? Apakah ini ada hubungannya dengan identitas si pembunuh? Atau mungkin hanya untuk membingungkan ketiga kekuatan koalisi? Ada pertanyaan di kepala Junjun. Dengarkan baik-baik setiap kata yang aku ucapkan selanjutnya. Jangan ungkapkan kekurangan apapun setelah kejadian itu. Terutama jangan biarkan Xiao Feng menyadarinya. Suara Ye Junlin sangat serius, kakak senior Xiao Feng. Junjun tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Ye Junlin kemudian menjelaskan semuanya kepada Junjun, terutama detail pembunuhannya. Setelah mendengar ini, mata Junjun penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Feng benar-benar membunuh ayahnya. Untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, aku tidak mengendalikan racun kejatuhan Tuhan dan membiarkannya menyebar ke dalam darah dengan sendirinya. Jadi keadaan ini adalah situasi keracunan yang nyata. Hanya saja, setelah masalah ini selesai, saya akan sepenuhnya menghilangkan racun itu sendiri. Anda memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Serangan koalisi 3 partai sudah dekat, dan Anda juga perlu memanfaatkan beberapa hari ini untuk meningkatkan budidaya Anda. Ye Junlin juga bercerita tentang otak Tuhan yang menggunakan detektor untuk menemukan banyak pembuluh darah spiritual. Ia juga mengatakan bahwa masih banyak energi di pembuluh darah spiritual tersebut yang belum habis, yang berguna bagi Junjun untuk meningkatkan kultivasinya. Kamu bisa meninggalkan base camp di depan semua orang. Mengaku sedang mencari cara untuk meningkatkan kekuatanmu tidak akan pernah menimbulkan kecurigaan siapapun. Ye Junlin kemudian memberitahu bahwa ada jalan rahasia darurat di tepi luar base camp, yang dapat digunakan secara diam-diam saat itu menerobos kepungan pasukan koalisi 3 partai. Ayah, kenapa ayah tidak memberitahukan hal ini pada ibu? Junjun bertanya lagi setelah menuliskan semuanya. Selama periode ini, Li Ziran terlihat sangat kuyuh, dan Junjun merasa sangat tertekan saat melihatnya. Rahasiakan untuk saat ini, lagi pula tidak akan butuh waktu lama sampai kebenaran terungkap. Untuk memenangkan pertempuran yang menentukan ini, aku harus membuat ibumu sedikit menderita terlebih dahulu. Jawab Ye Junlin setelah berpikir sejenak. Oke. Meskipun Junjun tidak tahan, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya sangat masuk akal. Terlebih lagi, ada bahaya besar yang tersembunyi di sekitar Xiao Feng. Begitu kamu memberitahu ibumu bahwa ada sedikit kekurangan, rencananya akan sia-sia. Oke, ayo lepaskan kekuatan isolasi. Jika terlalu lama, orang pasti akan curiga. Kemudian Ye Junlin berhenti berbicara dan kembali ke keadaan sebelumnya di ambang kematian. Ayah, kalau begitu aku pergi. Setelah Junjun mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di saat yang sama,
Dia mengubur kegembiraan dan kegembiraannya jauh di dalam hatinya, dan wajahnya berubah menjadi sedih lagi. Begitu dia meninggalkan pintu, dia bertemu King Long dan yang lainnya yang datang berkunjung. Junjun, bagaimana situasi bosnya? Suzaku bertanya dengan prihatin. Junjun menghela nafas dan berkata, ini semakin buruk, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hei, beberapa orang menghela nafas, dan mereka bisa merasakan ketidakberdayaan Junjun. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Suzaku. Namun, perkataan Junjun selanjutnya membuat beberapa orang membeku di tempat sejenak. Paman dan Bibi, aku akan pergi ke base camp untuk mencari cara untuk meningkatkan diri. Aku serahkan pekerjaan keamanan ayah padamu. Kata Junjun tiba-tiba, ekspresi Zukue dan lainnya berubah beberapa kali. Kejutan, keterkejutan, keraguan dan emosi lainnya muncul silih berganti. Junjun, dalam situasi ini, apakah kamu masih ingin meninggalkan base camp? Suzaku ingin membuat keputusan akhir. Tanpa diduga, Junjun mengangguk tegas dan berkata, ya, terus seperti ini tidak ada bedanya dengan duduk santai dan menunggu kematian. Junjun jelas tidak bermaksud menjelaskan secara mendalam, dan bahkan tidak memberi kesempatan pada Suzaku dan yang lainnya untuk terus bertanya, jadi dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Junjun, Suzaku dan yang lainnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata, dan butuh 5 atau 6 menit bagi mereka untuk kembali sadar. Suzaku, apa maksudmu dengan Junjun? King Long bertanya lebih dulu. Suzaku merenung dalam waktu yang lama tetapi tidak memberikan penjelasan. Dia benar-benar tidak dapat memahami arti yang lebih dalam dari hal ini. Setelah bos Ye Junlin terluka, Junjun hampir bisa dianggap sebagai kekuatan tempur terkuat di seluruh base camp. Sekarang dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi, bukankah itu akan membuat keruntuhan mental semua orang menjadi lebih buruk? Bahkan mungkin menyebabkan banyak reaksi berantai yang tidak diinginkan. Saat tersiar kabar bahwa Junjun memutuskan meninggalkan base camp untuk mencari promosi, kekhawatiran Suzaku segera menjadi kenyataan. Iman dan semangat para anggota base camp kembali terpukul. Bahkan beberapa rumor buruk pun semakin meningkat. Kenapa lagi? Saya kabur begitu saja setelah melihat tidak ada harapan untuk melawan koalisi 3 partai. Meski saya tidak mau mengakuinya, kemungkinan ini memang sangat tinggi, tapi saya juga memahaminya dengan baik. Ini masuk akal, hanya dengan Junjun orang tidak bisa mengubah situasi perang sama sekali. Dia melarikan diri, meninggalkan kita di sini untuk menunggu kematian. Untungnya, dia masih putri bos, dan dia belum mewarisi apapun darah bos. Kurangi bicara, kehidupan dan kematian mentor sekarang tidak pasti, dan ketiga partai pasukan koalisi akan mengambil tindakan, jadi tidak terlalu banyak bagi kita untuk memikirkan diri kita sendiri, kan, semua orang. Berbicara tentang hal itu, dan base camp yang sudah dilanda kepanikan kini menjadi lebih buruk. Beberapa orang bahkan berencana melarikan diri secara diam-diam. Begitu ketakutan akan perang ini muncul, maka hal itu akan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Kepergian Junjun sepertinya menjadi pukulan terakhir yang mematahkan semangat para anggota base camp. Berita ini tentu saja juga dipelajari oleh Gong Qianqiu dan lainnya. Dia mengirim pasukan besar untuk menutup area di sekitar base camp, berharap untuk menangkap Junjun terlebih dahulu dan kemudian memberikan pukulan yang lebih dalam kepada orang-orang di base camp. Namun, Junjun menghilang tanpa jejak, dan banyak penyergapan tidak melihat Junjun pergi. Seolah-olah Junjun tiba-tiba menguap dari dunia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Junjun telah meninggalkan pengepungan melalui jalan rahasia dan menemukan otak Tuhan. Kemudian dia menggunakan banyak pembuluh darah spiritual yang terdeteksi oleh otak Tuhan untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Junlin berpikir jernih. Karena pasukan koalisi 3 partai belum melakukan gerakan apapun, dia bisa menunggu langkah selanjutnya dengan tenang. Dan Junjun hanya mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya, dan kemudian dia akan bisa mendapatkan kekuatan tempur terbaik. Meski akan merugikan moral militer jika keyakinan anggota biasa terguncang, namun kekuatan tempur tertinggilah yang benar-benar dapat mempengaruhi arah perang. Di saat yang sama, Xiao Feng juga sangat bingung.
Pasukan koalisi 3 partai mendekati kota, dan tuannya terluka parah. Bukankah Junjun harus bertahan dan bertahan? Situasi saat ini dapat digambarkan sebagai sangat berbahaya. Hanya Junjun, kekuatan tempur terkuat, yang bisa nyaris tidak menenangkan kepanikan semua orang. Pergi saat ini sama dengan menghancurkan tembok besar. Xiao Feng bingung, dia juga membuat beberapa sindiran untuk mengetahui niat sebenarnya Junjun untuk pergi. Tetapi ternyata Li Ziran pun berada dalam keadaan tidak mengerti. Mengapa anak ini mulai berpikir bahwa dia akan keluar, tidak peduli seberapa keras dia berhenti, dia tidak bisa menghentikannya. Wajah Li Ziran yang sudah sangat kuyu menjadi lebih sedih saat ini. Oleh karena itu, Li Ziran pun memanggil Suzaku dan yang lainnya untuk menanyakan satu persatu. Namun semuanya mendapat hasil yang sama. Hal ini membuat Li Ziran semakin bingung. Bersambung.